Jadinya kan suara gue hilang. Mana dicari dulu. Suaranya ada di mana, A? Suara gue hilang. Ini, A, balikin, A. Ada, A. Oh, hilang. Jadi kan tadinya saya maupun Raffi itu perjalanan itu tadinya mau pakai kereta. Makanya gue bilang saya nggak bisa ikut. Begitupun Raffi. Last minute Raffi di sini akhirnya memutuskan pakai dana pribadi dia loh. Pergi. Traktir ya? Iya mau pakai heli. Gue mau pakai heli. Ya udah deh. Akhirnya gue juga izin juga kerjaan saat itu. Berdua ke sana. Alhamdulillah ya ada kesempatan. Tapi ngapain aja sih, A, kegiatannya di sana tuh? Sebenarnya kita ini diundang sama Pak Menteri MIPAS sama beberapa bukan aku aja sama teman-teman kementerian lain untuk kita sama-sama ngecek itu memang sekarang Nusa Kambangan itu jauh lebih berbeda ya. Nah, Irfan nih biar cerita nih. Dalam setahun ini tuh perkembangannya sangat pesat sekali. Jadi Nusa Kambangan itu tidak hanya buat para warga binaan diberikan pengalaman yang lain, tapi diberikan itu juga pembekalan. Keterampilan. Jadi kemarin tuh kita melihat ada mulai belajar menjahit, terus ada peternakannya. Jadi pertanian juga. Pertanian juga gitu. Jadi dibekali supaya nanti ketika suatu saat sudah bebas tuh sudah lebih percaya diri dengan keahliannya, dan yang jelas Nusa Kambangan itu sekarang udah lebih hidup lagi. Dan kalau dulu kan memang tempatnya hutan, maksudnya satu pulau yang memang bukan tidak terawat ya, memang bentuknya cuman memang pulau dengan penuh hutan. Tapi sekarang itu hutan-hutannya itu dioptimalisasikan, dibikin jadi tambak belut, tambak udang. Walaupun di dalamnya juga tetap ada macan tutul, macan kumbang, ada ular. Jadi kalau kabur atau apa ya orang nggak bisa dari situ. Terus juga ada tempat singkong. Iya, singkong dimaksimalkan. Jadi Nusa Kambangan itu sekarang juga dioptimalisasikan untuk ketahanan pangan. Salah satunya ini nih. Dia kan ini A bawa. Iya, jadi kan tim kameramen gue kemarin kan semalam lagi di sana untuk stock shot dan lain-lain. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya tuh untuk memenuhi kebutuhan protein hewani itu salah satu telur itu didatangkan dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Nah sekarang di Nusa Kambangan pun sudah ada ternak ayam petelur. Justru sekarang di Nusa Kambangan itu telur-telurnya sudah dikirim ke Cilacap dan lain-lain. Dan ini oleh-olehnya. Nah, ini salah satunya bahwa di sana itu warga-warga binaan mereka bisa sambil kerja. Ada yang bisa ya ikut membantu ternak, untuk membantu tambak. Nanti mereka dapat upah ya, Van ya? Betul. Mereka dapat upah, jadi mereka bisa punya rekening, mungkin bisa dikirim ke keluarganya atau keluar dari sana mereka tuh ada tabungan. Dan keluar dari sana tuh kalau yang hobi menjahit bawa mesin jahit, yang beternak bawa domba. Nah ini salah satunya Pi, kemarin juga ada ternyata mereka yang membatik tuh lihat. Batik Nusa Kambangan. Ini jadi Nusa Kambangan. Ini diberikan mereka juga. Ini karya teman-teman kita di sana. Maaf. Oh iya. Tuh. Oh Masya Allah. Tuh bagus di sana. Makasih ya. Jadi maksudnya ini baru nyampe tadi subuh tahu ini. Ya meskipun memang teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sana sedang menjalani proses hukuman, tapi ya mereka juga sambil berjalan itu bisa sambil bekerja dan melakukan kegiatan. Betul. Ngomong-ngomong soal menjalani proses hukuman, kan lagi rame tuh A kemarin ada Mas Amar Joni. A sempat ke sana nggak? Ya sebenarnya. Jadi Nusa Kambangan itu kurang lebih 12.000 hektar. Gede banget. Jadi kita ada beberapa spot. Nah kita itu waktu itu mendarat jam 8, jam 1 kita harus balik lagi karena kan pakai helikopter ya. Helikopter. Maksudnya. Jadi kita nggak boleh terlalu sore. Pakai helikopter itu kan cuacanya bahaya. Cuacanya kalau kita lewat dari jam 2 katanya tuh hujan. Jadi aku sama Irfan Hakim harus jam 1 atau jam 1:15 itu kita harus sudah terbang. Tapi rombongan yang lain, Menteri MIPAS dan kementerian lain-lain mereka masih sampai maghrib ya. Karena kan kita ini nggak bisa, jadi kita ini jam 1:30 harus pulang. Ya, karena tujuan kita ke sana kan memang untuk program itu. Ya. Kita sempat ngomong, bisa nggak kita ketemu Amar Joni atau itu. Sebenarnya juga udah bicara juga, kita tadinya ya bisa tapi karena sedang menjalani asesmen, tadinya kita mau boleh ngelihat. Tapi kan karena tempatnya di ujung ya, boleh bisa ngelihat dari CCTV. Itu pun nggak bisa sempat. Itu pun kita nggak sempat karena ini kan perjalanannya kan panjang tuh. Yang Nusa Kambangan itu yang Amar Joni kan masih ada di ujung. Yang paling ujung. Kita baru sampai tengah karena sudah jam balik arah. Ya kita harus kembali karena kalau naik helikopter kitanya nggak bisa. Tapi kita titip salam juga. Tapi katanya kan
mau ditraktir naik helikopter ya? Gue nggak bisa tidur. Ada nggak bisa tidur katanya. Maksudnya kan gue pernah naik helikopter di Bali pernah, di Afrika juga kan pernah aku naik helikopter ya di Afrika pernah. Tapi maksudnya kan itu helikopter wisata doang, maksudnya setengah jam, maksimal 45 menit. Kemarin 2 jam. Kan deg-degan banget kan beda sama pesawat ya. Ya sebenarnya kita Belum pernah itu helikopter belum ya? Ibu-ibu naik helikopter gini nih. Ya sebenarnya juga kita berharap ya. Sebenarnya kita juga akan berharap kemarin pingin juga bisa ketemu, tapi memang karena ya kita doain mudah-mudahan Amar sehat. Amin. Kita juga datang di sini kan atas kemanusiaan, Betul. atas rasa kita juga sama-sama. Ya kalau teman lagi kena musibah kan kita doain. Kita Kita berusaha mau. Betul. Tapi karena satu dan lain hal sedang menjalani asesmen, ya kita juga tidak bisa mengganggu prosedur. Kita juga harus mengikuti prosedur. Tadi mau dikasih lihat sama Pak Menterinya sih. Ya udah kalau nanti kalau agak sorean kita lihat ke CCTV, tapi dikasih tahu sama orang helikopternya, wah ini Pak kalau misalnya lewat dari jam 2 takutnya nanti Pak Raffi sama Pak Irfan nggak bisa kembali. Dia nih gara-gara ini, dia mau syuting nih. Lu kalau gua ngeluh tuh, ini gara-garanya sebenarnya. Aduh ya. Kalau gue sih pulang cepat-cepat mau syuting. Iya. Dia pulang cepat-cepat mau ngapain? Ngapain mau tuh? padel. Ada yang malam gue, malam jam 10. Masa padel lah, aduh. Iya jam 6 sih, jam 5 sih. Tapi jam balik lagi ke helikopter, Tapi lu capek ya? Kayaknya lu kecapean deh. Iya nih ada Lelah videonya nih soalnya nih. Kamu gak sadar kan saya videoin. Kita lihat nih, ada nih. Kamu tuh capek tahu? Capek kamu tuh udah. Mana. Kakek lelah. Kakek lelah. Dengar ya. Jujur ya, gue mah tidurnya tuh cuma sepersekian persen. Sejujurnya nih yang paling banyak tidur Raffi nih, baru nyampe nih. Udah gitu. Gak ada video Gak kok. ada. Gak ada Mana video. ada? Mana? Raffi lebih lama lagi Gak tidurnya. ada gue, gak ada. Nih lihat nih. Tuh, terus-terusan dia. Dia lebih lama dari gue, dari datang udah langsung tidur. Oh gitu kali ya kalau orang pertama kali naik helikopter emang tidur ya kayaknya ya. Sebetulnya kita berdua selain kita dalam kondisi lelah, tapi juga emang daripada serem udah tidur aja lah. Gitu. Tapi kita terima Malah kasih. gue sibuk nyari rumah gue dari atas mana rumah gue. Jauh. Deket kan Halim ke rumah gue deket. Oh deket ya. Iya. Pas terbang jadi gitu ya. Mana itu ya kerbau-kerbau saya gitu. Sampai gue nyuruh si Ato yang pegawai gue, Tok naik ke aviari, dia nungguin Pak mana Pak helikopternya. Dia mau gue suruh videoin sumpah. Tapi ya kita doain apapun siapapun saudara-saudara kita yang ada di Nusa Kambangan kita doakan sehat semua. Karena kita melihat secara langsung Ya, bagaimana kita doakan, kondisi mereka. ya. Apapun yang terjadi, semoga Allah bisa memberikan kesehatan. Amin. Dan juga semuanya bisa dilewati dengan prosedur yang baik dan benar. Ya kita doakan. Beneran tadi sama Irfan Hakim kita berusaha pengen, tapi karena sore kita, aduh itu kalau hujan kita Gak bisa pulang. Nah tapi berbicara. dan gak bisa sembarangan masuk juga itu ya. Gak bisa. Gak bisa sembarangan masuk. Gak boleh masuk karena udah masuk harus nyebrangin pakai kapal, bukan kapal, harus nyebrangin boat ataupun kapal. Tapi baru untung itu pergi ke sana loh karena stigma kita itu Nusa Kambangan itu kan kayak serem atau kayak gimana, ada kayak tempat kayak hukuman matinya gitu loh. Tapi dengan cerita AA kita jadi tahu ya ternyata banyak kegiatan positif di situ ya. Ya betul. Nah, tapi ngomongin soal Amar Zoni, hari ini kita kedatangan orang terdekat dari Amar Zoni. Langsung aja ini dia, Dr. Camelia. Halo,